Bab 18. Lisensi rank resmi. Kyle terbangun keesokan paginya dengan tubuh yang terasa berat. Bukan seperti luka biasa, melainkan seperti setiap otot dan tulangnya telah diperas. Diregangkan, lalu dipaksa kembali ke tempatnya dengan cara yang salah. Tubuhnya protes pada setiap tarikan napas, seolah mengingatkan bahwa ia lolos dari kematian dengan harga yang tidak murah. Ia duduk perlahan di tepi ranjang penginapan murah yang ia sewa dengan sisa uang dari misi sebelumnya. Kasur tipis itu berderit seakan ikut mengeluh. Cahaya matahari yang menembus jendela kecil mengenai kulitnya, membuat raut wajah pucat itu tampak lebih hidup. Atau lebih keras. Kyle meremas ujung ranjang untuk bertahan dari nyeri yang menyambar. Setiap gerakan kecil terasa seperti menggesek luka dari dalam. Tapi meski sakit itu nyata, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia tidak merasa rapuh. Bukan pula kuat. Melainkan terasa lebih padat. Seolah tubuhnya menjadi satu kesatuan yang lebih utuh dan efisien daripada sebelumnya. Otot-otot yang tadinya terasa longgar kini terasa kencang. Seolah dibangun ulang secara paksa. Kyle menutup mata, menarik napas panjang untuk mengendalikan denyutan rasa sakit yang datang bertubi-tubi, lalu memanggil sistem. Status terbuka. Nama, Kyle. Level, 7. Ras, Human. HP, 62%. Mana, 28%. Strength, 12-14. Agility, 15-18. Endurance, 11-15. Intelligence, 13-14. Skill unik, Wandering Eye. Sintesis. Skill aktif, Wolf Claw F. Kyle menatap layar status itu lama, tidak mengedip. Level ke-7. Ia mengingat sangat jelas sebelum masuk dungeon rank itu. Ia masih level ke-4. Naik 3 level hanya dalam satu malam adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi pada petualang pemula. Meningkat 3 level sekaligus. Dalam artikel pelatihan guild, ia pernah membaca bahwa lonjakan level seperti itu hanya terjadi pada mereka yang pertama, menghadapi musuh jauh lebih kuat dan menang. Kedua, bertahan hidup dari ancaman maut langsung. Ketiga, mengalami tekanan psikologis ekstrem dalam waktu singkat. Dan Kyle memenuhi ketiganya. Namun bukan itu yang membuatnya terpaku. Ia menyorot statistik endurance. Naik 4 poin. Itu tidak normal. Gumamnya. Endurance adalah stat yang paling sulit ditingkatkan. Umumnya, petualang hanya naik 1 atau 2 poin per level itu pun jika benar-benar bertarung keras. Kyle menyentuh lengannya pelan. Kulitnya terasa lebih tebal, namun elastis. Tidak lagi selemah remaja yang dulu sering jatuh di jalanan tanpa ada yang menolong. Ia mengaktifkan Wandering Eye dan mengarahkannya ke tubuhnya sendiri. Analisis internal versi terbatas. Kepadatan jaringan otot meningkat. Efisiensi aliran mana? 6%. Tingkat pemulihan mikroluka meningkat. Catatan, pola adaptasi tidak sepenuhnya manusia normal. Kyle menelan ludah. Tidak sepenuhnya manusia normal? Kata-kata itu menggantung di udara kamar yang pengap itu. Hening. Ia teringat kembali saat di dungeon. Tubuhnya tetap bergerak bahkan ketika seharusnya runtuh. Rasa sakit yang tiba-tiba menjauh, tertahan oleh sesuatu yang bukan miliknya sebelumnya. Adrenalin yang berubah menjadi fokus dingin. Apakah ini efek sintesis? Atau tubuhku memang sudah menyimpan sesuatu sejak awal? Pertanyaan itu menyeretnya pada masa lalu Reno. Bocah lemah yang hanya bertahan hidup karena terpaksa. Tidak pernah ada tanda-tanda kekuatan seperti ini. Atau mungkin, tekanan ekstrem menguak sesuatu yang tersimpan dalam. Kyle menggeleng, mencoba mengusir dugaan liar yang berlebihan. Tidak, terlalu cepat untuk menyimpulkannya sekarang. Ia berdiri. Kakinya masih lemah, tapi stabil. Ia mengambil pedang besi murah yang tergeletak di sudut kamar. Wandering Eye otomatis menilai kondisi senjata itu. Pedang besi murah. Kondisi, 61%. Retakan mikro, bertambah. Estimasi kegagalan, tinggi saat digunakan berlebihan. Pedang ini tidak akan bertahan lama. Tapi Kyle tidak bisa membeli pedang baru. Uangnya hanya cukup untuk sewa kamar beberapa hari dan makanan paling sederhana. Ia menggenggam pedang itu lebih erat. Aku harus bertahan dengan apa yang kupunya. Guild petualang pagi itu lebih ramai dari biasanya. Bau keringat bercampur alkohol memenuhi udara. Sorakan dan tawa petualang lain terdengar seperti dunia yang berbeda dari apa yang Kyle alami kemarin malam. Beberapa wajah menoleh ketika melihat Kyle masuk di balut perban. Langkahnya sedikit timpang namun tegap. Bisik-bisik muncul seperti desis ular. Itu dia. Anak yang berhasil keluar sendirian dari dungeon rank. Partinya. Katanya satu tewas, satu lagi hilang. Kyle menggertakkan gigi dan mengabaikan semuanya. Entah dari mana mereka mendapatkan informasi salah itu. Dia berjalan ke meja resepsionis. Myra yang bertahan hidup bersamanya berdiri di belakang meja. Lingkar matanya hitam. Jelas ia belum pulih sepenuhnya.
Saat mata mereka bertemu, Mairo terbelalak. Kayo, kau terlihat lebih hidup. Kayo menyelah. Tatapannya datar, nyaris hamba. Mairo menelan saliva. Lebih berbeda. Kayo menyerahkan kartu petualangnya. Aku ingin laporan dungeon diverifikasi. Bok pantas dicatat. Dan Leron. Nama itu membuat atmosfer menegang. Mata Mairo berkedut. Ia mengangguk pelan, lalu memanggil staf senior. Seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajah mendekat. Sikapnya otoritatif. Ia membuka laporan tanpa basa-basi. Jetty, kau bocah yang berhasil membawa salah satu anggota party keluar dari dungeon itu. Ya. Jawab Kyle singkat. Pria itu membaca lebih serius. Kemudian mendengus kecil. Kalian seharusnya mati. Kyle tidak membantah. Itu fakta. Apa kau sadar? Lanjut pria itu. Menatap langsung ke matanya. Bahwa bahkan petualang dewasa pun tidak selalu selamat. Aku sadar. Lalu kenapa tetap masuk? Kyle terdiam sejenak. Ia tidak butuh alasan pahlawan. Ia hanya ingin hidup. Karena aku tidak punya pilihan. Pria itu memandangnya lama lalu tertawa pelan. Jawaban yang paling jujur. Ia menutup laporan. Guild akan mengakui pencapaianmu. Levelmu sah. Kontribusimu sah. Tapi dengar baik-baik. Ia menunjuk Kyle dengan pena. Yang naik terlalu cepat. Biasanya matinya juga cepat. Kyle menjawab tanpa ragu, tatapannya setajam kawat yang terputus. Yang mati cepat bukan yang naik cepat. Melainkan yang tidak belajar dari kesalahan. Keheningan menggantung. Beberapa petualang terdekat berhenti berbicara untuk memandangi Kyle. Pria itu menyeringai kecil. Berbahaya, tapi kau mungkin benar. Ia memberi aba-aba pada Mairo. Crystal Guild menyala. Status petualang diperbarui. Nama, Kyle. Peringkat, rank resmi. Catatan, potensi tinggi pengawasan disarankan. Kyle menghela napas. Sekarang aku benar-benar terekspos. Keluar dari guild, ia berjalan tanpa tujuan. Keramaian pasar tak mampu mengusir bayangan kenangan yang berputar di kepalanya. Bob. Keringat. Terikan itu. Pergi, jangan lihat ke belakang. Dan pisau pengkhianatan Leron yang masih terasa di punggungnya. Ia berhenti di sudut yang sepi, memejamkan mata. Mengaktifkan Wandering Eye ke dalam tubuhnya lagi. Analisis tubuh lanjutan. Adaptasi stres. Berhasil. Ambang kelelahan. Meningkat. Respons rasa sakit. Menurun. Potensi evolusi. Tidak terdefinisi. Potensi evolusi. Kata itu tak memiliki penjelasan. Tapi justru itu yang membuatnya ngeri. Evolusi seperti apa? Menjadi lebih kuat. Atau menjadi sesuatu yang bukan manusia? Kyle mengepalkan tangan. Satu hal yang pasti. Jika ia berhenti bergerak, ia mati. Dunia ini tidak menoleransi kelemahan. Ia menunduk pada bekas luka di lengan. Maaf, karena aku hidup. Entah kepada siapa itu tertuju Bok yang jatuh. Reno yang mati karena dunia, atau dirinya sendiri yang kini terpaksa berubah. Malam itu, Kyle kembali ke kamarnya yang sempit. Ia duduk bersila, memejamkan mata, merasakan denyut mana mengalir halus di nadi, pada setiap sel yang kini menuntut lebih banyak. Ia mencoba sintesis. Bukan untuk menciptakan sesuatu. Melainkan untuk merasakan batas tubuh barunya. Mana mengalir. Teratur. Tidak liar seperti sebelumnya. Ia menghentikannya sebelum mananya habis. Nafasnya berat. Tapi tubuhnya tidak ambruk. Aku bertahan lebih lama. Ada sedikit kelegaan bukan karena ia melampaui batas. Tapi karena ia tahu batas itu kini lebih jauh dari kemarin. Kyle berbaring. Menatap langit-langit kayu yang kusam. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di dungeon itu ia tidur tanpa mimpi. Namun jauh di dalam tubuhnya. Sesuatu terus bergerak. Diam. Sabar. Menunggu tekanan berikutnya agar ia kembali dipaksa untuk bertahan hidup. Bab 19. Misi berantai.